Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Tegasari dengan NPM 23150102. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk AI saya. Pertama, untuk judul 1 itu saya memilih kasus 3 misionaris yang tidak kanibal, yang dimana dapat 3 misionaris yang tidak kanibal di satu sisi sungai dan dalam perahu. Yang dimana 3 misionaris yang tidak kanibal ini ingin menyeberang. Namun perahu itu cuma bisa menampung satu atau 2 orang, dan untuk bisa ke sana kanibal itu tidak boleh lebih banyak dari misionaris di satu sisi dari sungai tersebut. Oke, jadi untuk aturannya itu berarti perahu ya cuma harus memiliki 1 atau 2 penumpang. Misionaris itu lebih besar atau sama dengan kanibal. Misionaris itu sama dengan 3. Misionaris itu lebih kecil atau sama dengan 3. Dan kanibal itu lebih kecil atau sama dengan 3. Dan juga lebih besar atau dengan 0. Sebentar. Ya, begitu. Pokoknya dia aturannya seperti itu. Jadi kita langsung aja ke kode. Jadi ini kode sudah kita restart. Pertama kita deklarasikan dulu initial state-nya. Initial state-nya itu dapat 3 misionaris, 3 kanibal belum menyeberang, dan juga perahunya di sebelah kiri. Dan goal state-nya itu ada 0 misionaris dan 0 kanibal yang belum menyeberang, dan perahunya di sebelah kanan. Oke, kita akan dulu. Terus kita akan definisikan kondisi validnya seperti yang tadi saya bilang. Ini untuk aturan mainnya. Jadi misionaris itu harus 0 atau dia lebih besar dari kanibal. 2 ini sama. Terus nilai misionaris itu harus lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, atau lebih kecil sama dengan 3. Dan begitu juga dengan untuk kanibal. Di sini ada fungsi-fungsi transisinya. Jadi bisa 1 misionaris berpindah, 2 misionaris berpindah, 1 kanibal berpindah, 2 kanibal berpindah, atau 1 misionaris dan 1 kanibal berpindah. Oke. Baik, kita langsung aja ke logika utamanya. Kita pertama akan import DQ dari library collection. Terus kita akan definisikan fungsi solve, yang dimana dalam fungsi solve ini ada visited, artinya sudah dikunjungi. Itu kita set. Terus kita bikin queue baru dengan queue kosong. Ini untuk memastikan tidak isi dalam queue. Terus kita menggunakan fungsi queue append untuk memulai awal dari queue baru. Terus di sini ada logika while-nya. Logika while queue ini fungsinya pertama kita akan ngepop status pertama dari queue dan bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada missionaries, C itu untuk kanibal, side itu artinya sisi perahunya, dan juga path. Path itu path. Oke, terus di sini kita kita cek dulu nih. Apabila pilihan itu sudah divisited, maka dia akan lanjut. Tapi kalau belum divisited, maka dia akan di-add dengan missionaries si sama site-nya. Terus apabila ini sama dengan goal, maka dia akan return path plus ini. Jadi dia dideklarasikan sebagai fungsi yang benar sesuai dengan goal-nya. Nah, terus di sini untuk loop for-nya itu baik, maaf tadi terputus, kita lanjutkan dulu ya. Jadi sini for DM DC in move ini artinya untuk missionary yang lagi bergerak dalam perahu. Di sini juga untuk missionary yang lagi dalam perahu. Nah, di sini kalau misal side-nya dia left, maka new
missionary dan sama value untuk missionary yang baru dan value untuk kanibal baru itu sama dengan missionary yang lama dikurang dengan visionary yang lagi digerakkan, dan untuk kanibal sama juga, dan dia untuk new site-nya berubah ke right. Dan ini untuk blok kalau misalnya dia di left. Dan di sini ada juga untuk apa namanya, mengecek apakah dia valid atau tidak. Kalau dia valid maka dia akan menjalankan fungsi queue_append ini. Oke. Kita kan. Selanjutnya ini fungsi utamanya sebenarnya. Terus dia apa namanya, akan membuat variabel baru namanya solution. Hanya solution ini itu sama dengan ini fungsi solve ini. Terus apabila solution itu apa namanya, ini if solution, jadi kalau misalnya fungsi solve ini berhasil dijalanin, maka apa namanya, dia akan menjalani step solution-nya dan dia bakal di print. Nah, kalau misalnya dia apa namanya nggak ketemu sama sekali, dia akan langsung muncul no solution found. Jadi kalau misalnya kita kan, dia bakal nampilin solusi-solusi, maksudnya solusi tercepat dari ini apa namanya untuk misalkan persoalan ini. Jadi solusi tercepatnya itu pertama 2 kanibal dipindahin ke kanan, terus 1 kanibal balik, terus dipindahin lagi 2 kanibal untuk pindahin kanibal itu, terus 1 kanibal balik lagi, terus 2 missionaries pindah, kemudian 1 missionaries balik, 2 missionaries pindah lagi, terus dia balik lagi, terus baru apa namanya, 1 missionaries dan 1 kanibal pindah. Oke, jadi itu untuk apa namanya, judul 1. Selanjutnya kita akan beralih ke judul 2. Untuk yang kedua ini saya akan menggunakan metode learning untuk menentukan data diabetes, menentukan apa soal tersebut diabetes melalui database yang saya temukan di GitHub. Baik, ini untuk database-nya. Ups, salah. Baik, ini untuk database-nya untuk versi raw-nya. Kita langsung saja ke kode ya. Oke, saya akan restart dulu kernelnya. Jadi pertama kita akan import library yang kita pakai di sini. Terus kita akan import URL-nya dan menggunakan fungsi panda. Kita akan membaca URL tersebut. Kemudian kita akan menampilkan nama kolomnya dengan fungsi ini. Akan muncul nama-nama kolom dengan datanya tadi. Ini data ini tuh data sampel aja. Kemudian kita akan ngedrop tabel diabetesnya karena ini menandakan apa namanya, statusnya lah. Jadi kan kita pengen AI ini belajar tuh. Jadi kita nggak pengen dia bisa melihat nyontek gitu. Jadi kita nggak pengen data diabetes ini kayak overlap gitulah. Jadi kita pengen nunjukin yang data dari AI-nya aja. Gitu. Nah, kita kan dulu ini. Terus kita bakal ngetrain dia. Kita kan di sini. Terus untuk modelnya itu untuk kita kan itu kita gunakan entropy, max def-nya 5 dan random state-nya 42. Nah, untuk model itu kita deklarasikan dengan x-train dan x dan y-train ini. Kita deklarasikan kita kan. Oke, sudah terbuat. Terus kita akan gunakan variabel predict dengan model predict xtest. Ini memanggil xtest ini. Terus apa namanya, kita akan ngeprint tingkat akurasi ya. Ini untuk ngecek tingkat akurasi dari AI kita nanti. Kita kan. Terus ini untuk menunjukkan coefficient matrix dari hasil ini. Coefficient matrix itu istilahnya dia kayak diagram untuk menunjukkan seberapa akurat AI tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat true negatifnya ada 83, true positifnya 39, sementara prediction positifnya 17 dan prediction negatif 15. Jadi ini yang benar-benar sesuai dengan data dan ini yang AI salah prediksi. Terus kita ini untuk tunjukin disenterinya. Nah, untuk disenterinya ini bisa kita lihat lebih jelas karena udah saya simpan di 3ds.png. Kita bisa buka aja langsung di sini di user.
Nah, ini dia. Bisa kita lihat ini menunjukkan bagaimana dia mengambil decision untuk menentukan apakah seorang itu diabetes atau tidak. Oke, jadi sekian untuk penjelasan program saya untuk judul 1 dan judul 2. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.